Ya, saya ulang balik ya ke nama ya. Boleh dokter. Ikutkan tajuk, kemudian flowchart yang udah saya bagi, ya. Itu kan udah dibagi based on flowchart itu kan dibagi based on pada objektif. Ah, To achieve the objective, we want to implement them, ya, will be described using this flowchart. hmm. Ya, so flowchart itu kan ada sebutkan data ya. Ah, Data daripada DC motor, kemudian DC-DC bus komputer, sehingga fotovoltaik. Okey. okay. Nah, so mula selepas flowchart, describe lah, explain briefly apa yang mau dibuat to achieve the objective following the flowchart and implement in the metodologi research-nya. Hmm. Lepas itu bincang, buat data yang required lah. Nah, data ni mula karena kan udah decide DC Hmm. motor. Ah, DC motor kan yang decide ini ya. 120, 24. Power dia 120, voltan dia, input voltan of DC motor Hmm. 24 volt. Nanti Okay. RPM 3000 revolution per minute. Torque ini. Nanti kita boleh tengok based on pada simulation. Okay dokter. Ya nih. Hmm. Nah, jadi mananya lepas itu mananya kita menghendakin ya untuk DC bus komputer dia boleh memberikan power 120 watt dan output voltage DC bus komputer adalah 20 ampere dengan input 12 volt. Nah, itu ya. Okay. Describekan dia data dia. Okey. Okay dokter. Nah, kemudian nanti DC bus komputer detail dia kita desain, kita calculate yang udah saya bagi. Okay dokter. Oke, kemudian same ya to fulfill the all condition, ya. Kita kena penuhin capacity dan voltan daripada fotovoltaik. Nah, fotovoltaik yang kita decide inilah dia. Yang pertama, selalunya fotovoltaik yang memiliki open circuit around 20 to 22 ini bermakna adalah untuk sistem 12 volt. Itu pahamkan dulu kan Nama? Okay dokter. For the system 12 volt. Ini semua bincang dulu data sheet ya untuk data dalam report. Okay dokter. Maknanya fotovoltaik yang dikehendakin adalah ini semua data dia. Power dia adalah 75 watt. Satu fotovoltaik. Kalau satu fotovoltaik 75 watt, ya to operate 120 watt, boleh tak? Kenapa? Dokter boleh repeat tak dokter sebab line tu break. Kalau power fotovoltaik 75 watt, sementara DC bus komputer yang kita desain nanti 120 sehingga DC motor 120 untuk satu PV modul cukup tak? Tak cukup dokter. Tak cukup. Agak-agak berapa biji yang cukup? Berapa keping yang cukup? Kalau 120 Satunya 75. 2 dokter. 2. Nah, so kalau 2, macam mana dia? Sambungan dia. Voltan kan yang kita hendakin 12 volt untuk masukkan DC bus komputer. Tadi saya cakap kalau untuk PB 22 volt adalah untuk sistem 12 volt. So, maknanya macam mana sambungan yang kita kena buat daripada PB 2 keping tadi?
Adakah siri atau paralel? Parallel, dokter. Paralel ya, itu kena pahamkan ya. Oke. So, maknanya di sini Kanama sudah pahamkan yang mana yang dipanggil optimum sizing. Jadi sizing kita itu tadi semua bermula daripada desain DC motor yang 20 volt, 24 volt, power dia 120 watt, maknanya kita harus dicukupkan output daripada DC-DC bus komputer 24 volt dan 24 volt output inverter untuk input DC motor. Dan powernya juga harus 120 watt. Oke ya? Oke, dokter. Oke, kemudian PB karena satu kepingnya ini, yang ini ya. Yang ini maksud saya ini data yang ini. Maka untuk cukupkan 120 watt harus 2 keping. Lalu reason kita kenapa di paralel? Sebab 22 volt ini untuk sistem 12 volt. So, kena di parallel. To same voltage, but the total power will increase. Oke, udah paham? Udah paham, dokter. Oke, paham betul paham ya, kan namanya. Jangan nanti tak buat apa? Tak paham, dokter. Tak paham? Paham, dokter. Oke, lepas ini tadi semua bincang data ya, data required. Lepas ini baru masuk bahagian DC-DC design of DC-DC bus computer. Ini ya. Oke. Ini theoretical yang ada, tambahkan nanti. Cara kiraannya ikut saya ini ya. Oke, dokter. Jadi di duty cycle ini saya ada perolehin, nanti kira balik silap atau tak. Saya inductance of inductor ini 800 mikro Henry, kapasitan of kapasitor dia adalah 0.1 farad. Ya, power dia yang kita hendakkan kan 120 dibagi 24 jadi 5 M dia punya output. Kemudian kalau untuk kan cukupkan 120 watt, resistor yang kena sambungkan pada output of the DC komputer adalah 4.8 ohm. Ini ya. Ini dokter, yang calculation ni kena masuk dekat report kan? Masuk dekat report. Ini letakkan dekat chapter metodologi, tapi nanti result ada di discuss ya. Oke, dokter. Sudah. Atau ini tak, ini pun nanti letak aja result dia. Formula-formula yang ada letak di chapter metodologi, result calculation letak di chapter result and discussion. Ya, pasal desain DC bus komputer dia ya. Boleh paham? Boleh, dokter. Oke, kalau sudah, ini sudah, kemudian ikutkan dia apalagi tadi metodologi yang kena buat ya. Ikut yang ini core dia, ikut yang flowchart yang saya ada bagi. Paham? Pertama, maknanya macam mana nak observe performance PB, macam mana nak createkan PB juga, macam mana nak createkan DC bus komputer, photovoltaik, PSIM. Buatlah semua itu dekat metodologi riset dia, chapter 3. Oke. Oke, dokter. Oke, kalau sudah oke. Ya, let's say ini saya ini saya masuk ke ini. Yang PSIM, ya. Ini kan nanti jadinya seperti ini. Oke. Dekat metodologi riset, tapi cara buat dia kena explain. Paham? Kenapa harus ada seperti ini? Apa maknanya? Untuk apa? Ya? Kenapa? Setiap komponen punya function, dokter. Semua function kemudiannya part-part dia juga ya? Oke, dokter. Oke, sudah. Kenapa? So dekat metodologi doktor kata kena letak diagram ni je. Ya, schematic diagram dengan explanation ya. Oke, dokter. Semua, yang ini juga nanti. Yang ini juga, yang ini parallelkan, kemudian yang overall ini. Ini sehingga SEM ini kita bagi load yang untuk capaikan 120 watt dengan resistif dulu ya. Nanti cari kalau apa-apa next semester baru konekkan ke DC motor. Ya? Oke, dokter. Oke, now
Ini semua udahlah, let's say lah semua sudah selesai nih chapter metodologi. Tadi yang saya explain ya, roughly. Oke, Okay. kita mau tengok result. Sebab result saya mintakan kan yang pertama adalah performance PB. Ya, baru masuklah yang DC-DC Bose motor yang selanjutnya. Kemudian nanti explain juga ya. Ini Okay. saya macam mana nak tengokkan IV curve dengan power versus voltage curve ya. Ini saya run. Okay. Oke, pertama current. Current. Ya, saya klik ini. Ini macam ini untuk dapatkan IV curve. Ini kan x-axis dia kan time. Ubah jadi voltan. By clicking Axis. ini ya, menu axis. Lalu klik choose x-axis variable. Kemudian pilih voltage. Nih. Okay. Kan dah nampak ini kan sesuai dengan datasheet kan? Datasheet PB kan ini. Coba tengok nih. Dia punya current, short circuit current 4.7. Ya 4.71 PB. Kan ini ya 4.7 ya sini ya. Oh, oke dokter. Kemudian voltan ini, coba ini saya ini kan klik menu bar Y tadi. Ini daripada zero ini ya. Pada zero. Dia nampak daripada zero saja. Ini. Ini kan nampak di sini dekat sini berapa? Ya kalau mau tengok nih munculkan apa nih? Ini kursor ini pun boleh. Ya ini dekat sini. Ditarik dekat sini, kemudian letakkan dekat sini nih. Nah, ini kan ada nampak ini ya. Mana dia? 20 berapa? Ini. Ini kan dalam 21.9. 21.9. 21.9 ini kan 22 kan? Kan udah betul tadi. Yang ini tadi 22 open circuit. Betul dokter. Paham ya? Paham dokter. Nanti simulation dengan datasheet explain guna percentage error. Percentage error itu macam mana dokter? Jangan tanya lagi saya lah. Percentage error cara kira masa benda simpel itu pun semua macam mana dekat saya. Macam mana? Kenapa? Percentage error itu kan benda simpel. Perbezaan antara datasheet dengan measure ini. Jadi 22 over 21.9 bahagi 22 darab 100%. Kan itu kan general formulation. Ya? Oke dokter. Oke, dah ini. Inilah result. Lalu munculkan yang power versus voltage. Ini power. Ya. Klik ini. Nah ini kan udah ada dua waveform. Nanti ambil satu-satu ya. Oke dokter. Satu figur mana, yang ini figur mana ini ya. Kan udah nampak. Ini power dia kan nampak ini coba nih. Nih, power dekat. Ini saya tengok ini ambil peak ini ya. Nah, peak ini. Peak ini. Oke. Ini kan nampak ini ya, dekat sini nih, yang ini. Dekat yang ini coba tengok nih. Saya letak sini. Nampak dokter. Itu kan ada 74.46. Atau 75 kan? Kan ada sama ini 75 watt. 75 watt. Tengok percentage errornya juga tadi kan sama 75 tolak 74 poin berapa 9 bagi 75 darab 100%. 100%. Jadi berapa peratus itulah percentage error. Yang dibenarkan percentage error adalah plus minus 10% atau berapa, cari reference yang mensupport itu. Jangan tanya lagi di mana ada dokter reference itu. Jangan lagi ya. Oke. Dah. Oke, sudah. Ini saya close. Paham kan ya? Paham dokter. Dan ini saya close. Ini tadi sudah. Sekarang tadi 2 PB disambungkan macam mana? Paralel. Inilah dia paralel. Kalau paralel voltage sama tak? Sama dokter. Lalu power macam mana? Berkurang sama atau jadi bertambah? Berkurang. Power tambah. Tambah kan? Jadi 2 kali lipat dia kan? Ya? Oke, kita run ini. Oke, tengok current. Kalau current bertambah tak untuk total current dia, untuk ini, untuk paralel? Paralel current dia sama dokter. Wah, series yang sama. Jangan besar-besaran. Total.
Kalau paralel bertambah dia ya. Bertambah. Oke. Hati-hati Kak Kanama. Oke, dokter. Macam ini nanti macam mana nak menjawab soalan? Nih, current kan jadi 2 kali lipat. Tadi 4 poin berapa? Ini Karena dia 4,3. 4,3. Ini kan jadi 8,6 lah agak-agak ini ya. Boleh ya, Oke. Kak Nama ya? Oke, dokter. Oke, kemudian kalau power, coba power dia, mana dia? Power ya. Kita tengok, ubah jadi axis dia. Nih, power dia tadi kan 75 1 PB. Jadi kalau dia dalam 2 PB kan sekitar berapa? 150 kan? Ini kan dia ya? Tambah. Betul kan? Ini tengok Betul, nih. dokter. Oke ya, udah. 100. Udah ya? Itu Udah, semua dokter. nanti masukkan Riza. Grab-grab itu kemudian discuss. Paham, Kak Nama? Oke, paham, dokter. Oke, kemudian ini, udah ini. Inilah semua maknanya. Yang ini tadi, ini kan DC-DC bus komputer. Oke. Ini nilai 800 mikro, inilah hasil kiraan. Bukan asal letak aja. Nih, 800 mikro. Lalu induktor. Induktor 800 mikrohenry, kapasitor 0,1 farad. Nih, kapasitor 0,1. Resistor iya 4,8 hasil kiraan. Nih ya, 4,8 ohm. Oke, dokter. Dan ini, sini semua ada nih. PB inilah yang tadi kita letakkan sebagai source. Oke. Nah, oke. Oke, Nah, dokter. ini frekuensi kita, ini kan kita tadi kita decide di sini frekuensinya adalah 25 kHz. Ya, dekat sini, inilah frekuensi 25 kHz. Ya, 25 Oke. kHz. Ini jadi ini PWM dekat sini maknanya akan sambung kemari. Ya. Oke, kemudian ini function ini adalah untuk measure power daripada PB. Yang ini power daripada output. Output DC-DC bus komputer. Kalau nak tengok dia punya voltan, maknanya dekat sinilah dia. Voltan output DC-DC bus komputer current dia ini. Ya, nanti pelajari lagi ini ya. Lagi lanjut ya. Oke, dokter. Oke, sekarang ini kita run. Ya, ini simulation dia nih kita bagi 5 second. Ini agak lama. Dalam lebih kurang 25 menit juga nih. Makan masa. Ini lambat ini. Memang ambil masa juga. Jadi sila kalau mau ada apa-apa hal nanti dalam pukul berapa nih? Dalam pukul ini 2.49 2.50 tambah dalam 3.10 kita join balik ya. Ini saya run aja terus ini. Google Meeting saya run terus ini. Oke, dokter. Berikan nama ya. Saya kita tunggu ini. Kita tunggu resultnya dia dalam 20 menit ya. Boleh, dokter. Ya, kita stop dulu ya. Oke, dokter. Nanti saya WhatsApp join ya kalau udah selesai. Oke, dokter. Kita berikan nama dalam 20 menit ya. Oke, dokter. Ya, oke.
Dokter sudah habis kan dokter?
Kenapa? 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 Ya, dokter. Sorry kenapa ya? Oke, dokter. Tak apa, dokter. Ada tamu datang. Tak apa, dokter. Oke, Naso ini udah running dia ya? Mana tadi dia? Udah running siap. Itulah masa tadi kan karena mana apa ya? Itu karena 5 menit pun memang ambil masa. Naso. Oke. Inilah nanti yang kita tengok analisis dia. Kita tengok observe dia punya result based on the waveform. Oke, tengok RMS. Kanama boleh tengok result yang mana yang diinginkan. Mananya ini klik dengan ini saja. Kalau ini kan misalnya lah Kanama mahukan Voltan PB dulu. Ini ya, Voltan PB. Oke. Ini Voltan PB, ya. Voltan PB tadi kan sekitar around 12 ya. Ini kalau kita klik lah RMS. Kita klik RMS. Mana dia punya nilai? Nah ini kan 11.02 ya. Atau kalau kita ambil steady state-nya dia ya lebih kurang itu juga lah. Ini 11.226. Ya, tapi still oke. Dia still drop juga lah karena Maya. Tapi can be fulfill lah to operate the value of ini ya. Output of DC-DC bus converter. Oke, nih. Oke. Lalu kita ada juga kalau mau tengok ini. Yang ini PPV. Power. Ya, ini power. Nah, ini power dia. Kalau kita tengok RMS dia, ini kan around ya 108 ya. 108.4. Yang kita inginkan tadi kan sepatunya 100 berapa, tapi karena drop voltan dia akan drop juga kan. Tapi still oke lah, itulah mana kita tengok ini apa nama value ini. Oke, lalu apalagi yang boleh tengok? Ya, untuk ini kita close dulu nih yang ini. Untuk voltan output voltage daripada ini mana saya ini. Ini P di sini, PO ini kan measure output voltage of this DC-DC bus converter ya. Nanti kalau mau tengok current, ini pun boleh tambahkan voltage probe dekat sini. Atau sini pun boleh. Ya, ini tengok dia punya ini kan yang kita kehendakin 24 ya, round 24 ya. 24 volt. So, ini dia P out. Nah, kan cantik ya Kanama ini. Nah, ini. Nih, kalau tengok RMS-nya, ini klik RMS. Kalau kita ambil yang inilah yang steady state. Ini steady state. Mana RMS dia ini kan? 22.45. Masih oke lah. Yang kita kehendaki sebetulnya 24 ya. Sebab apa? Sebab pun dia punya input tadi kan udah drop. Ya, nanti ini kena analisis ya. Oke, dokter. Oke, kemudian power. Kalau nak tengok power, power tadi kan kita kehendaki 120. Ini PO power. Ya, PO tadi ini nanti saya tengok. PO itu dekat apa ini ada dia punya multiplication. Ini power. Power ini dalam 105. Ya kan jauh juga tapi oke lah. Ada nampak result dia lah. Itulah kan nama ya? Jelas, dokter. PO ini dia sini. Ini dia nih. Ini adalah multiplication of IO current flow through this resistor dengan voltage across this resistor. Resistor kan sebagai load ya. Yang kita kira 4.8 ohm tadi. Oke, dokter. Oke kan nama? Nah, inilah nanti yang untuk sehingga nanti untuk Wi-Fi ini ya. Oke, dokter. Oke, result kemudian macam mana buat ini untuk connection ini DC motor ini nanti untuk next sem lah. Oke, dokter. Ya, oke kan nama? Oke, dokter, paham. Oke, ada apa lagi? Sekarang ini tak ada, dokter. Oke. Kalau apa-apa saya message dokter. Oke, kalau tak ada kita cukupkan lah ya.